saya bersedia untuk melakukan visi pelajaran yang Ibu sampaikan. Tapi saya ingin bertanya Bu Sri, kira-kira apa materi yang Ibu sampaikan nanti? Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Terus tujuan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran nanti apa Bu Sri? Nah, tujuan yang akan dicapai itu siswa itu mampu menganalisis mengenai ayat khutbah, tabligh, dan dakwah, dan mereka bisa menjelaskan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, dan sekaligus mereka bisa mempraktekkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti dalam pembelajaran apa? Nah, area pengembangannya ya tadi mereka itu mampu mempraktekkan khutbah, tabligh, dakwah dengan syarat dan hukumnya. Terus mereka itu mampu membedakan antara khutbah, tabligh, dakwah, dan sekaligus mereka itu bisa mempraktekkan langsung ke depan. Terus strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti apa Bu Sri? Nah, kalau strategi itu kami membuat strategi pembelajaran interaktif atau diskusi antar kelompok, membentuk kelompok diskusi sendiri 4, dan mereka bekerja secara kelompok gitu. Oke, Bu Sri. Terus kira-kira kapan Ibu mau disupervisi? Kira-kira tanggal 24 Februari. Bisa nggak? Oke, sama bisa dari Jumat Bu Sri ya. Ya. Oke Bu Sri, sampai jumpa di tanggal 24 nanti. Mudah-mudahan supervisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Pak Anies, terima kasih Pak Bu Anies. Sri, sama-sama Bu Sri. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai perawatan jenazah, ya kan? Berapa itu dulu? Jadi pelajaran kita yang lalu harus ya tetap mempelajari di rumah yang sudah kita praktekkan bersama, cara mengajar, cara mengkabari, cara mensolatkan, dan cara menghidupkan jenazah. Jadi itu perlu untuk kamu semua, karena kita sekarang ini susah mencari yang namanya membutuhkan pengambilan mayat, kita mengucapkan mayat. Jadi setidaknya kamu sudah mengetahui, sudah tahu bagaimana ya menghidupkan jenazah, bagaimana mensolatkan jenazah, bagaimana mengucapkan. Setidaknya kamu tahu walaupun tidak 100%, tapi kamu sudah melihat cara kita mempraktekkan, ya kan? Nah, jadi kita melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu judulnya saling menasehati dalam Islam. Jadi judul ini itu kaitannya dengan barangkali pelajaran yang lalu, ini amalan untuk orang yang hidup. Ya, semakin kita banyak ya memberikan kebaikan kepada orang lain, nah itu amalan kita yang akan kita bawa nanti pada malam minggu atau yang nanti. Nah, jadi kita sudah bagi-bagi kelompok sebelumnya ya. Kita bagi-bagi kelompok. Nah, ini nanti yang ambil kelompok berapa? Ya. Jadi saling menasihati dalam Islam. Coba kamu buka buku paket. Buka buku paket kita. Semuanya buka buku paketnya. Gampang. Gampang. Kamu buka buku paketnya. Nanti di sini ada gambar. Nah, kan ada di situ gambar. Gambar apa? Ayo pernah di situ. Nah, coba dilihat ini gambar apa nih? Menyampaikan ceramah. Ada seorang siswa yang laki-laki menyampaikan ceramah, yang perempuan. Terus kita lihat lagi di sini ada bang, ya. Jadi dari gambar ini nanti kita masuki kepada materi kita saling menasihati dalam Islam. Nah, tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya kamu semua
yang harus memang kamu dapat. Kamu bisa nanti mempraktekkan dan mempraktekkan langsung bagaimana orang itu berdakwah, bagaimana orang itu berkhutbah, bagaimana tabligh. Nanti kita kasih lihat dari kelompok 3. Sudah siapa kelompok 3? Sudah? Ya. Nah, coba silakan tampil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai saling menasihati dalam Islam. Pertama-tama, alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu. Dengan saya sendiri yang bernama Ahmad Hikmat Al-Hakim. Saya Mukarrama, saya Muhammad Rehan, saya Ahmad Al-Faradi. Jadi di sini kami akan membahas mengenai dakwah, khutbah, dan tabligh. Selanjutnya kami akan membacakan latar belakang dari materi kami. Kepada teman saya bernama Fatimah, saya persilahkan. Saat ini begitu banyak acara-acara keagamaan di televisi yang bertajuk khutbah, tabligh, dan dakwah. Hal ini bertujuan agar semua orang yang menyaksikan acara itu bisa memahami dan mendalami agama Islam. Tapi di sini tidak semua orang tahu perbedaan antara khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Hal ini dikarenakan dakwah memiliki kesamaan dengan tabligh dan juga khutbah. Banyak orang-orang awam yang belum mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Melalui makalah ini, maka akan kami bahas mengenai khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Serta melalui makalah berikut, kita dapat membedakan makna antara khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Serta rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Makalah ini diharapkan juga dapat memberikan pelajaran mengenai cara mempraktikkan tata cara khutbah, tabligh, dan juga dakwah, serta perbedaan khutbah Jumat dan khutbah-khutbah lainnya. Khutbah, tabligh, dan dakwah sangat penting dilakukan oleh segenap orang, utamanya adalah orang Muslim sendiri, sehingga Islam bisa tetap berada di tempat kita masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah untuk mengislamkan orang yang sudah Islam dan mengajak orang yang belum beriman kepada akidah Islam. Sehubungan dengan itu, maka kami akan memberikan wawasan kepada pembaca, kepada pendengar, teman-teman sekalian tentang perbandingan antara khutbah, tabligh, dan juga dakwah yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Wahyu Irung. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Makna dari khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Makna ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Khutbah berasal dari kata khotbah yang khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan Islam seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, istiqomah khusus, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah oleh sejumlah orang Islam dengan cara dan hukum tertentu yang berkaitan langsung dengan kebangsaan dan kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. 2. Tabligh. Tabligh berasal dari kata balagho, tabligh, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang hadir dalam majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak dapat hadir. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubalik atau orang yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula istilah tabligh akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. 3. Dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a, yada'u, dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut
lisan dan dakwah bilhal. Kegiatan dakwah bukan hanya tentang ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan kami terangkan mengenai pentingnya khutbah, tabligh dan juga dakwah yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Titi. Pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila salat Jumat tidak ada khutbahnya, maka salat Jumat itu tidak langsung. Apabila di Arafah tidak ada khutbahnya, maka itu tidak langsung. Sesungguhnya, khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk bertakwa dan membimbing manusia menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas, tidak panjang lebar dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam sehingga sebatasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal-hal berikut yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib. 1. Seorang khatib harus memahami akidah yang benar sehingga tidak disesatkan dan menyesatkan orang lain. 2. Seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariah menuju jalan yang lurus. 3. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian meningkatkan mereka dan penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. 4. Seorang khatib sepantasnya juga seorang yang saleh, mengamalkan ilmunya tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kepada para pendengar. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan pentingnya tabligh. 2. Pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in atau sahabat Nabi, dan tabi'in pengikut sahabat Nabi. Setelah mereka semuanya tiada, siapakah yang akan meneruskan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang? Kita, sebagai seorang siswa muslim, punya tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan tabligh tersebut. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal itu tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Kegiatan untuk mencegah dengan tangannya atau kekuasaannya, mulutnya atau nasihat, atau dengan hatinya, bahwa ia tidak ikut dalam kemungkaran tersebut. Seseorang tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia harus menyampaikan kepada yang lain, siapapun mereka. 3. Pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah, kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Rasulullah SAW memulai dakwanya kepada istri, keluarga, dan teman-teman karibnya, hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah Rasulullah SAW adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia. Ada beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan seorang muslim menurut syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tu'ni minkum
ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Abi. Ketentuan khutbah, tafsir dan fatwa. Khutbah syarat wajib Islam. 2. Balik hingga berakal sehat. 4. Mengetahui ilmu agama. B. Syarat juga khutbah. 1. Khutbah dilaksanakan sesudah waktu 2. Khotib duduk di antara 2 khutbah. 3. Khutbah diucapkan dengan suara yang terang jelas. 4. Tertib. C. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadatain. 3. Membaca sholawat. 4. Berwasiat taqwa. 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa kepada tempat kedua. D. Sunnah khutbah. 1. Khotib berdiri ketika khutbah. 2. Mengawali khutbah dengan memberi salam. 3. Khutbah hendaknya jelas, mulai dipahami, tidak terlalu panjang. 4. Khutbah menghadap jemaah ketika khutbah. 5. Menertibkan rukun khutbah. 6. Membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. B. Khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Khutbah wukuf merupakan salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan salat zuhur dan asar di Wakaf. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, yakni dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Fungsi khutbah. 1. Mengingatkan kaum muslimin agar lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengingatkan kaum muslimin agar lebih meningkatkan amal soleh. 3. Meningkatkan akhlak karimah dalam kehidupan. 4. Meningkatkan keimanan untuk mengikut ilmu pengetahuan dalam wawasan keagamaan. 5. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tabligh adalah sebagai berikut. A. Syarat mubalik. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mendalami ajaran Islam. B. Etika dalam menyampaikan tabligh. 1. Bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. 6. Tidak menghasut orang lain untuk permusuhan, merusak, berkondisi, dan mencari-cari kesalahan orang lain. A. Fungsi tabligh dan membalik. 1. Menanamkan pemahaman tentang urusan agama. 2. Membantu makhluk dalam pemahaman akidah yang benar. 3. Membantu makhluk untuk melaksanakan ibadah sesuai disyariatkan pada Allah Subhanahu wa taala. 4. Membantu makhluk dalam bermuamalah dan beretika atau berakhlak baik. 5. Mengembangkan dan meningkatkan jiwa, hati, akal, dan jasmani. B. Fungsi tabligh dalam kegiatan tabligh. 1. Memperdalam pemahaman tabligh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jelas pemahaman tabligh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar faedahnya bagi tabligh itu sendiri. 2. Memantapkan tabligh dan jiwa, akal, dan kehidupan manusia. Mantapnya tabligh dalam hati manusia akan menjadikan mereka menghormati dan memuliakannya, lalu meningkatkan mencintai tabligh dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang mengamalkannya. 3. Mengukuhkan potensi tabligh dan berbagai faktor. Terdapat 3 sektor utama, yaitu sektor akidah, sektor ibadah, dan sektor muamalah. C. Fungsi tabligh terhadap mubalik. 1. Membekali mubalik dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepandaian. 2. Menanggulangi berbagai ujian atau cobaan. 3. Memperbanyak kesempatan amal. 4. Menumbuhkan semangat atau melakukan amalan baik.
5. Mengikuti pelatihan dan memberi kesempatan kepada mubalik untuk melaksanakan amal kebajikan dan memberi harapan atau kabar gembira dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya akan saya bacakan tentang ketentuan khutbah. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada dua cara dalam berdakwah, yaitu dengan lisan atau dakwah bilisan dan dengan perbuatan atau yang biasa disebut dakwah bilhal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah sebagai berikut. A. Syarat dai. 1. Beragama Islam. 2. Baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat mendalami ajaran Islam. Kemudian ada etika dalam berdakwah. Etika dalam berdakwah yaitu yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan dan edukatif. Ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada objek dakwah. Mad'u adalah mad'u yang berasal dari kata da'ah, berarti orang yang diajak atau yang dikenakan perbuatan dakwah. Mad'u sendiri di sini adalah objek dakwah, yaitu seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Siapapun mereka, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dan seorang bayi yang baru lahir ataupun orang tua yang menjelang ajalnya. Semua adalah mad'u dalam dakwah Islam. Dakwah tidak hanya ditujukan kepada orang Islam saja, tetapi orang-orang di luar Islam, baik mereka itu ateis, penganut aliran kepercayaan, dan pemeluk agama lain, semuanya adalah mad'u. Hal ini disebabkan oleh karena misi kedatangan Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam tidak terrealisir sebagai rahmat bagi semesta alam apabila dakwah dibatasi hanya pada kalangan tertentu saja. Kemudian ada macam-macam metode dakwah. Macam-macam metode dakwah ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Kemudian ada dakwah ammah. Dakwah ammah dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada khalayak dalam jumlah yang besar. Kemudian ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan merupakan metode penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Yang keempat ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah metode dakwah yang lebih mengutamakan perbuatan nyata. Kelima ada dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin adalah dakwah yang dilakukan melalui tulisan, baik dengan menertibkan kitab-kitab, buku, majalah, artikel di internet, koran, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah disampaikan dengan pendekatan komunikasi khusus yang bersifat persuasif. Dengan begitu, hati penerima dakwah tergerak untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang baik atas kemauannya sendiri. Kesimpulan, 1. Khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti sholat, wukuf, dan nikah. Orang yang memberikan khutbah disebut khatib. Khutbah lebih bersifat satu arah, hanya khatib saja yang berbicara, yang lain mendengarkan. 2. Tabligh berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Tabligh dapat bersifat dua arah, saling berdiskusi dan saling sebagainya. 3. Dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak orang lain akan sesuatu hal untuk berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Dakwah bisa bersifat dua arah. 4. Dalam berdakwah minimal ada dua cara, yaitu dakwah dengan lisan, dakwah bilisan, dan dakwah dengan perbuatan, dakwah bilhal. 5. Dakwah bilisan artinya dakwah yang dilakukan dengan berkata-kata seperti ceramah, tabligh akbar, dan sebagainya. 6. Dakwah bilhal artinya dakwah yang dilakukan dengan berbuat seperti menyantuni fakir miskin, yatim piatu, menyumbang untuk fasilitas sosial, dan sebagainya.
beberapa materi-materi kami yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali secara garis besar mengenai saling menasihati dalam Islam. Yang pertama itu ada khutbah. Jadi khutbah sendiri itu secara bahasa berarti ceramah atau pidato. Sedangkan secara istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syariat dan hukum tertentu yang erat kaitannya dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk salat Jumat. Dan untuk dalilnya sendiri yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati wa min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bi' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kedua ada yang dinamakan dengan tabligh. Tabligh menurut istilah atau terminologi berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Tabligh juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dan untuk dalilnya sendiri yaitu surah An-Nahl ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Terus yang ketiga ada yang dinamakan dengan dakwah. Dakwah sendiri menurut terminologi berarti kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan nyata supaya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk dalilnya sendiri yaitu surah Al-Qasas ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaik. Wa ad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin. Itulah secara garis besar dari materi kami yaitu saling menasihati dalam Islam. Selanjutnya kami akan mempraktekkan masing-masing dari secara garis besar pokok-pokok materi kami yaitu khutbah, dakwah dan tabligh. Pertama-tama kami akan mempraktekkan yang dinamakan dengannya khutbah yang akan dipraktekkan sendiri oleh teman saya bernama Ahmad Al-Farabi dan saya sendiri akan membantunya sebagai Bilal. Pada Ahmad Al-Farabi saya persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa zuratul mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumul jum'ati anzim wal imbalu yaktubu faqad qata ansitu wasma'u wa atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa atimu allakum rahimakumullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahmatullah, insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhirat kita. Dan batin mengajak dirinya sendiri serta jemaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 2. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad serta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahna 'ala wahni wa fisqaluhu fi 'amaini ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir.
Dan kami perintahkan kepada manusia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah, dan menyapinnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh Allah sebuah peristiwa yang sangat besar, dan Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kelahiran Nabi Isa sempat didatangkan tujuan haji kepada Maryam. Menggambarkan dalam surah Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh kau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan zina." Lalu apa yang dilakukan oleh istri Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kali itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam pada surat Maryam ayat 30 sampai 32. Artinya, dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang berberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibumu. Dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong dan celaka." Mari kita garis bawahi pada dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan Nabi Isa alaihissalam untuk mendefinisikan diri sebagai orang yang berbakti kepada ibumu. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah seorang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua, peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam kita lihat betapa sentral peranan ibu Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu lebih kita sungguh tak tertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas sami'ul alim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat dirahmati Allah. Dalam khutbah pertama tadi, dari 3 peristiwa tadi sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi, dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "An Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man haqqu bil husni al-tibaqi qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka."
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والموائنة الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Setelah dilakukan supervisi tadi, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu berikan tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau menurut saya, pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi barangkali masih ada kekurangan seperti mungkin penggunaan media yang minim. Oke, Bu Sri. Terus apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran tadi? Kalau untuk pembelajaran tadi, siswa itu dalam hal mempraktekkan. Presentasi ya. Karena mereka itu untuk tampil ke depan tuh masih kurang percaya diri, masih ada rasa takut gitu. Ya. Oke, Bu Sri. Bagaimana perkiraan ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan tadi? Kira-kira tercapainya berapa persen gitu? Nah, kalau saya kira itu sudah mencapai 95%. Oke, Bu. Terus yang terakhir, Bu, yang saya tanyakan, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan dari pembelajaran tadi? Ya, mungkin dalam menggunakan media, Pak Nos. Jadi untuk kedepannya kami akan mencari mungkin media dari media, bisa jadi dari internet, mungkin dari Infokus atau dari buku-buku yang relevan dengan materi itu. Oke, Bu Sri. Oke, Bu Sri, terima kasih atas waktunya, Bu Sri. Mudah-mudahan kedepannya pelajaran yang Ibu Sri berikan kepada anak-anak dapat lebih meningkat lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan Bu Sri akan tercapai dengan maksimal. Ya. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Sama-sama, Pak.